warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Oviantari dengan NIM 1238190511 dari jurusan PGMI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu globalisasi. Globalisasi secara umum adalah hubungan antar masyarakat yang saling tergantung dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa mengenal batas negara atau geografis. Jadi, globalisasi menurut para ahli, yaitu L. Brown, adalah mengacu pada semua proses di mana masyarakat dunia dimasukkan ke dalam sebuah masyarakat tunggal atau masyarakat global. Baik, globalisasi ekonomi erat kaitannya dengan perdagangan bebas yang berusaha menciptakan kawasan perdagangan yang makin luas dan makin menghilangkan hambatan-hambatan yang tidak lancarnya perdagangan internasional. Dampak dari globalisasi itu ada beberapa. Yang pertama yaitu dampak dari pasar bebas. Apa sih peluang dari pasar bebas ini? Peluang dari pasar bebas yaitu untuk kesempatan mengekspor hasil produksi ke luar negeri. Sedangkan tantangannya yaitu produk yang dipasarkan harus berkualitas dan terjangkau oleh pasar global. Di sini yang kedua yaitu iptek. Peluang dari iptek ini yaitu perkembangan iptek menjadi mudah dan cepat diterima. Sedangkan dampak dari iptek ini yaitu bisa menimbulkan pengangguran yang lebih banyak dan besar. Yang ketiga yaitu budaya. Peluangnya yaitu aktivitas sosial dan adaptasi budaya asing ke dalam budaya bangsa mudah berinteraksi dan terintegrasi. Tantangan dari budaya itu yaitu harus mampu menciptakan filter terhadap budaya yang dampaknya negatif. Dan yang keempat yaitu bisnis dan pemerintah. Peluangnya yaitu membuka selebar-lebarnya agar investor dapat menanamkan investasinya. Sedangkan tantangan dari bisnis dan pemerintah itu adalah bisnis menjadi terbuka, banyaknya wisatawan yang datang sehingga menambah pendapatan kita. Pengaruh globalisasi dalam aspek positif dan negatifnya ada beberapa. Pada bidang ekonomi, yaitu aspek positifnya yaitu membanjirnya barang-barang luar negeri, harga yang semakin terjangkau, bermunculnya mal dan pasar pembelanjaan, banyaknya investasi dari luar negeri yang ingin menanamkan modalnya, dapat belanja dengan kartu kredit, internet, atau ambil uang via ATM. Aspek negatif dari bidang ekonomi ini yaitu matinya usaha kecil yang kompetitif dan munculnya kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan petani, upah kerja yang masih rendah, jumlah anggaran pengangguran yang tinggi. Sedangkan dalam bidang sosial budaya, dampak positifnya yaitu terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat. Yang kedua, kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, dan maju. Yang ketiga, tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Yang keempat, pendapatan masyarakat makin meningkat. Sedangkan aspek negatif dari sosial budaya ini yaitu kesulitan pengendalian dan seleksi masuknya budaya asing yang tidak sesuai. Yang kedua, mudahnya memperoleh barang ilegal. Yang ketiga, makin meningkatnya budaya kekerasan dalam masyarakat.
Sedangkan dalam bidang pendidikan, dampak positifnya yaitu pendidikan semakin berkembang melalui sarana dan prasarana yang ada pada saat sekarang ini. Sedangkan yang kedua, mengembangkan pola pikir siswa dan tenaga pendidik secara progresif. Yang ketiga, mampu menciptakan karya inovatif yang bersumber dari pemikiran siswa. Yang keempat, meningkatkan kualitas tenaga pendidik sehingga berkembang pesat. Jadi itulah dampak positif dari pendidikan. Sedangkan dampak negatifnya dari pendidikan yaitu yang pertama, menurunnya kualitas moral siswa. Menurunnya kualitas moral siswa ini yaitu dengan adanya internet, jadi siswa tidak mau lagi bersusah-susah. Yang kedua, mengurangi minat baca siswa. Mengurangi minat baca siswa ini dengan adanya internet, jadi siswa langsung akses saja, tidak membaca buku atau apa lagi. Yang ketiga, menimbulkan kesenjangan sosial karena adanya globalisasi yang tidak merata. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang hambatan, solusi, dan harapan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 oleh guru sekolah dasar. Baik, di sini pada pandemi COVID-19 ini memberi dampak pada banyak pihak, yaitu yang sudah merambat pada dunia pendidikan. Pemerintah pusat sampai pada tingkat daerah memberi kebijakan untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadinya penularan COVID. Kebijakan lockdown atau karantina dilakukan sebagai upaya mengurangi interaksi banyak orang yang dapat memberikan penyebaran virus corona ini. Kebijakan yang diambil oleh banyak negara termasuk Indonesia dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidik membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses pendidikan pada lembaga pendidik. Pemerintah menyediakan berbagai aplikasi pembelajaran yang dapat diakses oleh guru dan siswa. Pembelajaran online ini disebut dengan e-learning, merupakan media pengganti penunjang pendidikan dan bukan sebagai media pengganti pendidikan. Proses e-learning merupakan media penciptaan paradigma baru, yakni peran guru yang lebih bersifat fasilitator dan sebagai peserta aktif dalam proses belajar mengajar. Jadi, pendidikan merupakan suatu sistem yang mengembangkan misi cukup luas yang berhubungan dengan perkembangan fisik, keterampilan, pikiran, perasaan, kemampuan sosial sampai kepada masalah kepercayaan atau keimanan, sehingga sampai pada masalah pendidikan terhadap pelajar dengan baik. Hambatan dalam hal ini adalah hambatan yang dialami guru di tengah kondisi COVID-19 ini. Pembelajaran dilaksanakan secara daring, tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Maka kondisi tersebut menuntut guru untuk melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Baik, di sini apa saja hambatan dalam pembelajaran daring? Hambatan dalam pembelajaran daring yang pertama yaitu kondisi orang tua siswa yang lebih banyak menggunakan aplikasi WhatsApp. Yang kedua, susahnya sinyal. Dengan susahnya sinyal, anak-anak payah untuk mengirimkan tugas-tugasnya kepada gurunya. Baik, kelebihan dalam pembelajaran daring ini yaitu pembelajaran daring lebih praktis dan mudah.
praktis karena dapat memberikan tugas kapanpun dan setiap saat. Kedua, lebih fleksibel, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Pembelajaran daring menyebabkan waktu yang lebih fleksibel bagi wali yang bekerja di luar rumah dan bisa menyesuaikan waktu untuk mendamping siswa belajar. Ketiga, menghemat waktu dan dapat dilakukan kapan saja. Yang keempat, lebih praktis dan memudahkan dalam pengambilan nilai. Pengetahuan keutamaan bila memakai Google Form. Sedangkan kelemahan dalam pembelajaran daring ini yaitu kurang maksimalnya keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa yang dimaksud dapat dilihat dari hasil keterlibatan siswa dalam mengikuti pembelajaran daring secara penuh dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Baik, di sini apa saja sih langkah-langkah pembelajaran daring? Langkah-langkah pembelajaran daring yang pertama yaitu guru harus bisa mengajar jarak jauh yang harus menggunakan teknologi. Yang kedua, pembelajaran online tidak hanya memindahkan proses tatap muka menggunakan aplikasi digital. Yang ketiga, pembelajaran harus bisa banyak berinovasi dan mencari terobosan pembelajaran di masa darurat seperti COVID ini. Yang keempat, guru harus punya perlengkapan pembelajaran online seperti laptop dan lain sebagainya. Yang kelima, yaitu guru harus membangun kreativitas siswa, mengasah skill siswa, dan meningkatkan kualitas diri siswa, dan cara pandang dan pola interaksi kita dengan guru. Pembelajaran daring ini bisa dilakukan dengan sederhana saja, yaitu seperti dengan menggunakan Zoom atau dengan menggunakan WA dan lain sebagainya. Baik, lanjut ke materi lingkungan. Apa itu pengertian lingkungan? Lingkungan artinya sekitar kita. Dalam hubungan dengan kegiatan pendidikan, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri anak dalam alam semesta ini. Ada lingkungan yang dekat dan ada pula lingkungan yang jauh. Baik, di sini apa saja prinsip-prinsip lingkungan? Prinsip-prinsip lingkungan itu ada 3. Yang pertama yaitu lingkungan luar atau alam. Adalah segala sesuatu yang ada dalam dunia ini yang bukan manusia seperti rumah, tumbuhan, air, iklim, dan hewan. Yang kedua yaitu lingkungan dalam. Adalah segala sesuatu yang telah termasuk ke dalam diri kita, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik kita. Suatu makanan atau minuman yang telah kita makan, yang berada di dalam perut kita, ia berada di lingkungan dalam dan lingkungan luar kita. Yang ketiga, yaitu lingkungan sosial. Adalah semua orang atau manusia lain yang kita terima secara langsung dan ada yang tidak langsung. Baik, di sini apa fungsi pendidikan keluarga? Fungsi pendidikan keluarga yaitu sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak, menanam dasar pendidikan moral, memberi dasar pendidikan sosial, meletakkan dasar-dasar kependidikan agama bagi anak-anak. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.